Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rauf Firmansyah dengan NIM L0212412009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rehabilitasi dan pengembangan sumber daya perairan, yaitu teknik rehabilitasi terumbu karang. Di sini kita mengenal apa itu sih terumbu karang. Bisa dilihat pada gambar ini, yaitu terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang paling beragam dan penting di dunia laut, sebagai rumah bagi berbagai spesies, mulai dari ikan kecil hingga moluska dan hewan karang yang menakjubkan. Terumbu karang menciptakan lingkungan yang kaya akan kehidupan laut. Terumbu karang dapat juga mengalami kerusakan akibat berbagai faktor, yaitu seperti contohnya aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, perubahan suhu dan kualitas air, serta polusi telah menyebabkan degradasi yang signifikan pada terumbu karang. Oleh karena itu, rehabilitasi terumbu karang menjadi suatu keharusan mendesak untuk memulihkan ekosistem yang rusak dan menjaga keberlanjutannya. Pemulihan atau rehabilitasi terumbu karang merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan kondisi asli terumbu karang yang telah mengalami degradasi sebagai habitat penting ekosistem laut. Nah, jadi di sini ada beberapa teknik transplantasi pada karang. Nah, di sini ada teknik rehabilitasi, yaitu transplantasi metode rangka spider. Jadi metode ini melibatkan penggunaannya rangka atau bingkai buatan yang memiliki bentuk seperti laba-laba. Prinsip kerja teknik transplantasi metode rangka spider melibatkan penggunaan struktur seperti jaring laba-laba yang menahan dan melindungi organ yang akan ditransplantasikan. Rangka ditempatkan di dalam tubuh penerima melalui sayatan kecil, dan organ serta rangka secara bertahap terintegrasi. Dengan jaringan tubuh penerima, rangka spider memberikan dukungan mekanis mendorong regenerasi jaringan dan meminimalkan risiko penolakan organ. Yaitu metode kedua. Metode kedua yaitu merupakan paku substrat alami. Dalam transplantasi karang melibatkan penggunaan substrat alami seperti potongan kayu atau batu yang akan ditumbuhi oleh karang hidup. Prinsip kerjanya metode ini yaitu dengan menggunakan paku sebagai penyangga atau sebagai penahan untuk organisme laut. Paku ditanam pada substrat alami dan organisme laut ditanam di sekitar paku-paku tersebut. Mereka tumbuh dan membentuk ekosistem baru yang mendukung keberadaan organisme laut lainnya. Yang ketiga adalah teknik biorok. Teknik biorok adalah metode inovatif untuk memulihkan terumbu karang yang rusak melalui logam yang terendam di terumbu karang. Teknik ini memicu pertumbuhan mineral karbonat yang kuat. Langkah-langkahnya meliputi persiapan struktur logam di atas substrat terumbu karang, penghubung struktur logam ke sumber listrik, aliran arus listrik lemah, dan reaksi elektrokimia yang menghasilkan pengendapan mineral karbonat. Lapisan mineral karbonat ini memberikan substrat yang ideal bagi pertumbuhan terumbu karang ini. Yang keempat yaitu teknik bioreftek. Bioreftek ini sebuah metode rehabilitasi terumbu karang yang menggunakan tempurung kelapa sebagai media penempelan larva di planula karangnya. Larva planula dikumpulkan dari sumber yang sehat dan ditempelkan pada tempurung kelapa yang berpori. Bioreftek yang terbentuk dengan larva planula kemudian ditanam di lokasi rehabilitasi yang rusak. Pemanfaatan perawatan terus-menerus dilakukan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangannya terumbu karang yang ditanam ini. Yang kelima itu adalah teknik bambu reef. Teknik bambu reef ini merupakan terumbu buatan yang menggunakan bambu sebagai bahan utamanya.
Dalam prosesnya, bambu yang kuat dan tahan terhadap air laut dipilih dan diatur membentuk struktur yang menyerupai terumbu karang alami. Setelah dipasang di perairan yang rusak, bambu reef menarik organisme laut seperti ikan dan karang untuk menghuni dan mengkolonisasi struktur bambu tersebut, menciptakan ekosistem baru yang mirip dengan terumbu karang alami dan memberikan habitat penting bagi kehidupan laut. Dan yang terakhir yaitu adalah terumbu karang buatan beton. Teknik rehabilitasi ini melibatkan pembuatan struktur buatan yang menyerupai terumbu karang alami menggunakan bahan beton. Struktur beton tersebut dipasang di dasar laut dan menjadi habitat bagi organisme laut. Larva karang dan organisme lain menempel dan berkembang biak di struktur tersebut. Pemantauan dan perawatan secara teratur penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang rehabilitasi tersebut. Itulah beberapa teknik rehabilitasi terumbu karang. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.